Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pelajaran C3. Kalau di jadwal tertulis C3. Pada kesempatan kali ini C3 itu adalah pembelajaran tentang sasis. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu karena ini adalah pertemuan yang pertama. Nama saya adalah Bapak Panggih Pribadi. Nah, biasanya dipanggil dengan Pak Panggih. Oke, supaya tidak terlalu banyak durasi waktu videonya, jadi saya langsung masuk ke materi saja. Pertama, saya ingin menampilkan mengenai gambar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai sistem pemindah tenaga. Jadi gambar ini sudah tampil di materi LMS ya, bisa adik-adik lihat. Ini ada gambar sebuah mobil yang dimana bagian dalam mobilnya itu sudah ada komponen-komponennya yang ada identifikasi namanya. Pertama itu adalah engine atau mesin, lalu ada transmisi, lalu ada drive shaft, lalu ada diferensial. Nah, secara sederhana di dalam kendaraan berisi kurang lebih seperti ini. Ya, ini hanya salah satu dari jenis kendaraan saja. Mungkin dari kendaraan yang berbeda maka akan menghasilkan komposisi komponen yang berbeda pula. Nah, jadi saya hanya memperkenalkan salah satu saja. Nah, sistem pemindah tenaga ini kita mempelajari tentang bagaimana sebuah kendaraan bisa bergerak melaju. Kenapa kendaraan mobil bisa melaju? Seperti kita tahu bahwa hal itu disebabkan oleh roda kendaraan yang berputar. Nah, pertanyaannya, siapa yang memutar roda? Yang memutar roda itu adalah tenaga yang dihasilkan oleh engine sebuah kendaraan. Nah, jadi kita belajarnya pertama adalah engine. Engine itu adalah mesin yang menghasilkan sebuah tenaga bagi kendaraan. Nah, setelah dihasilkan tenaga dari engine, maka tenaga tersebut diteruskan menuju ke transmisi. Nah, di mana di transmisi ini yang seperti kita tahu bahasa awamnya itu ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, yang dimana gigi 1 itu untuk jalan pelan sampai gigi 4 itu untuk ngebut. Nah, yang mengatur tenaga kecepatan itu adalah transmisi. Nah, setelah disesuaikan tenaga putarnya oleh transmisi, maka selanjutnya tenaga itu diteruskan oleh drive shaft menuju ke diferensial. Jadi fungsi drive shaft ini hanya meneruskan putaran saja dari transmisi ke diferensial. Nah, lalu diferensial tenaga tadi diapakan? Tenaga tadi dialirkan menuju kedua roda, roda kanan dan roda kiri, sehingga roda kanan dan roda kiri ikut berputar. Nah, secara sederhananya seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya bisa kita pahami per komponen ini lebih detail lagi. Saya ingin menampilkan sebuah video yang saya rasa ini bisa untuk membantu dari adik-adik semua di dalam transmisi seperti apa, mesin seperti apa, dan gardan seperti apa. Oke, saya putar aja videonya. Nah, ini adalah bagian dalam ya, ini bagian dalam transmisi. Ya, dimana di dalam bagian transmisi ada roda gigi yang berputar. Oke, saya ulang videonya, bisa diperhatikan ya. Nah, ini gigi transmisi yang berputar. Artinya di sana sudah ada tenaga yang masuk ke transmisi. Setelah ke transmisi, tenaga putar tadi diteruskan kemana? Diteruskan ke drive shaft. Ini yang warna biru ini drive shaft. Jadi fungsinya drive shaft dia meneruskan putaran dari mesin dari transmisi ini menuju ke gardan. Nah, gardanya warnanya yang kuning ini. Di dalam gardan ada apa? Ternyata ada roda gigi yang juga ikut berputar. Nah, roda giginya bentuknya seperti itu, dan di dalam gardan itu terhubung dengan poros roda. Ini ada poros roda, ada dua ya, yang meneruskan putaran tenaga putar ke roda kanan dan roda ke kiri.
Nah, kita coba lihat apakah berputar atau tidak. Nah, ini ternyata berputar. Nah, jadi di sini ini namanya tromol ya, ini sistem rem. Tidak ada rodanya di video ini, tapi nanti roda itu akan dibaut ke 4 lubang ini. Jadi roda itu ditempel di sini terus dibaut ke 4 lubang ini. Nah, nanti rodanya menempel di sini. Kalau tromolnya berputar, maka rodanya juga ikut berputar. Nah, kalau rodanya berputar, maka yang terjadi adalah sebuah kendaraan bisa bergerak, melaju, baik melaju ke depan maupun melaju ke belakang. Oke, kita lanjutkan melihat videonya lagi ya sekilas. Nah, bisa diperhatikan pergerakan dari perputarannya, tenaga putarnya. Oke, saya stop sebentar. Di sini bisa kita lihat ada sebuah komponen yang berwarna hijau. Nah, ini yang namanya kopling. Nah, bahasa umumnya kopling, tapi bahasa otomotifnya adalah klep, yang dimana fungsinya adalah untuk memutus dan menghubungkan tenaga putar dari mesin ke transmisi. Nah, kita lanjutkan, kita lihat bagian dalam mesin. Nah, ini bagian dalam mesin. Nah, di sini ada poros yang berputar. Nah, kenapa porosnya bisa berputar? Karena oleh dorongan ini piston, namanya piston. Jadi piston bergerak naik turun, maka porosnya akan berputar. Kenapa piston dapat bergerak turun, naik turun? Karena dari hasil ledakan bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Nah, jadi mesin itu ada bahan bakar yang dibakar meledak sehingga mendorong piston bergerak naik turun. Nah, seperti itu. Oke, bagi kalian yang ingin melihat video pembelajaran yang bergerak ini, saya cantumkan di deskripsi. Di sana ada linknya kalau buat adik-adik yang ingin langsung melihat video link YouTube-nya. Oke, saya rasa sampai sini dulu untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan dapat memahamkan mengenai sistem pemindah tenaga yang berada di sebuah kendaraan. Oke, saya cukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.